Pernah nggak sih kamu mikir, sebenarnya perusahaan leasing yang biasa disebut secara umum di masyarakat itu apa sih dan apakah sama dengan perusahaan pembiayaan? Dan perusahaan pembiayaan itu ngapain aja sih? Apa cuma urusan kredit mobil dan motor? Eits, ternyata nggak sesimpel itu. Ada aturan main khusus soal produk yang boleh mereka tawarkan. Dan beberapa fakta ini mungkin bikin kamu kaget. Yuk, kita bahas semuanya di sini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, buat kamu yang baru di sini, selamat datang di channel ini. Di sini kita bahas segala hal tentang dunia finansial dan bisnis dengan cara yang simple dan gampang dipahami. Jadi pastikan kamu stay tune sampai akhir. Ya, kita mulai dari dasar nih. Apa sih perusahaan leasing yang disebut secara umum di masyarakat itu? Jawabannya adalah leasing itu salah satu dari produk perusahaan pembiayaan. Kemudian apa sih perusahaan pembiayaan itu? Jadi, perusahaan pembiayaan atau yang sering disebut multi-finance adalah lembaga keuangan non-bank yang punya izin khusus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka fokus pada pembiayaan konsumen. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti semua produk pembiayaan bisa mereka tawarkan sembarangan. Ada batasannya. Tahukah kamu kalau perusahaan pembiayaan di Indonesia itu diatur dalam peraturan OJK? Jadi apa yang boleh mereka lakukan sudah ada aturannya. Ini penting buat kita tahu supaya nggak keburu salah paham. Nah, sekarang bagian serunya. Produk apa aja sih yang boleh ditawarkan? Ada 4 kategori utama nih. 1, pembiayaan konsumen. Ini yang paling sering kita dengar, contohnya kredit motor atau mobil. Tapi kamu tahu nggak kalau pembiayaan konsumen itu bukan cuma buat kendaraan? Kamu juga bisa pakai layanan ini untuk beli barang elektronik atau furniture. Kuncinya harus ada barang yang dibiayai. 2, sewa guna usaha, leasing. Kalau yang ini lebih ke dunia bisnis, contohnya perusahaan yang butuh alat berat atau mesin produksi, tapi nggak mau beli langsung. Dengan leasing, mereka bisa pakai barang itu dengan sistem sewa. Praktis kan? 3, anjak piutang, factoring. Mungkin istilah ini kedengarannya asing, tapi anjak piutang itu solusi buat perusahaan yang punya tagihan ke klien, tapi butuh dana cepat. Perusahaan pembiayaan bakal beli piutang itu, jadi si klien langsung dapat dana tunai. Pinter juga ya. 4, pembiayaan modal kerja. Ini yang sering dipakai buat bisnis. Misalnya, kamu punya usaha kecil dan butuh dana tambahan buat stok barang atau operasional. Dengan pembiayaan modal kerja, perusahaan pembiayaan bisa bantu suplai dana segar buat kebutuhan bisnismu. Tapi ingat, harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bagian 3, apa saja yang dilarang. Oke, kalau tadi kita bahas yang boleh, sekarang kita bahas yang enggak boleh. Perusahaan pembiayaan itu dilarang menawarkan produk investasi atau pinjaman tanpa agunan seperti yang dilakukan bank. Jadi kalau ada yang nawarin produk aneh-aneh pakai nama perusahaan pembiayaan, hati-hati, itu bisa jadi ilegal. Bagian 4, kenapa ini penting buat kita tahu? Nah, kamu mungkin bertanya, kenapa sih kita harus tahu soal ini? Jawabannya simple, biar nggak gampang ketipu. Dengan paham produk-produk apa yang resmi diizinkan, kita bisa lebih bijak dalam memilih layanan. Apalagi sekarang banyak banget modus penipuan berkedok perusahaan pembiayaan. Jangan sampai kamu jadi korban. Gimana, seru kan pembahasannya? Kalau kamu suka video ini, jangan lupa kasih like dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang mau belajar lebih banyak soal dunia finansial, langsung aja klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Ya, bye-bye.